Saya lanjutkan tentang pembahasan pada bab mengedit garis ini ya, mengedit garis atau mengedit objek. Jadi setelah kita pilih bentuknya ya. Oke. Jadi secara umum fungsi add cable tendon ini, add frame cable tendon ini sudah sudah kita pelajari. Saya akan beranjak ke fitur lainnya. Jadi misal di sini ada ini ya, ada yang berwarna kotak ini, kotak berwarna biru. Draw special join ya. Fungsinya untuk apa? Jadi draw special join ini untuk menambahkan titik baru ya. Jadi berbeda dengan tadi. Jadi menambahkan garis, sekarang kita menambahkan titik. Misal seperti ini. Saya buat saja garis karena memang untuk ada titik ya tentu saja harus ada garis dulu kan ya. Jadi garis adalah objek yang dibentuk setelah menghubungkan dua titik. Satu konsep dasar menggambar. Seperti itu ya. Jadi dilihat ada dua titik. Bisa diakhiri dengan klik kanan kemudian escape untuk mengembalikan ke kursor semula. Oke. Klik aja di sini, draw special join. Maka Anda akan mendapati tampilan seperti ini ya, properties of object. Jadi kita ditanyai offsetnya. Offset adalah jaraknya ya. Jadi kita ingin mengopi titik itu kemana sejauh berapa? Ditanyai ya. Ingat, X adalah ke kiri kanan, Y adalah ke depan belakang, dan Z itu adalah ke atas bawah. Jangan sampai lupa tentang asumsi jarak, asumsi arah di sub ini ya. Kemudian angka ini adalah panjangnya. Jadi misal saya akan pindah titik ini satu satuan ke arah kanan, maka offset X-nya saya ganti 1. Dan klik aja sini. Akan keluar titik baru dan jaraknya 1 ya. Kita bisa lihat di sini di koordinat X. 3 4. Ya. 3 dari sininya ya. 3 X-nya 3.000, kemudian 4.000. Ya, itu berarti titiknya berpindah sejauh 1. Ya. Klik lagi di sini. Pindahnya lagi 1. Kita bisa edit ya, 1 atau 1 dengan misal 3. Min 3 ya, karena saya ingin dia ke bawah. Seperti itu. Ya. Ya, berpindah 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ya, tanda min itu berarti adalah perlawanan. Oke ya. Itu untuk fungsi ini, draw special join. Lagi-lagi kita bisa tekan tombol escape di keyboard atau klik di sini ya. Kembali ke bentuk awal. Saya delete aja itu. Kemudian ada juga fungsi quick draw frame atau cable ya. Klik aja. Kemudian parameternya lebih sedikit, jadi tidak ada sifat yang tadi ya. Tidak ada sifat yang vertikal, horizontal, tidak ada. Vertikal, horizontal, kemudian sudut seperti yang saya bahas di bab sebelumnya tentang sifat garis itu tidak ada. Karena fungsinya dia hanya untuk menambahkan portal secara otomatis. Ya, seperti itu ya. Mudah sekali caranya. Saya ulangi lagi. Ini saya delete aja dulu. Fungsi dari quick draw frame ini adalah membentuk portal baru sesuai dengan grid ya. Sesuai dengan jaraknya di grid. Caranya cukup mudah. Kita tidak perlu klik-klik sana, hanya perlu blok saja. Dan otomatis terbentuk garis-garis baru ya. Misal saya juga ingin menggambarnya di lantai kedua, jadi
move down in list, maka bidangnya sudah turun ya. Bidangnya sudah turun ke lantai 2. Lakukan hal yang sama. Dan terbentuklah portal secara otomatis ya. Seperti itu. Bahkan secara 3 dimensi pun bisa. Kalau 3 dimensi tentu aja langsung semuanya ya. Seperti itu. Oke. Itu adalah tentang ini. Quick Draw Frame Cable ya. Kemudian ada juga fasilitas, saya kembalikan ke kursor semula dulu, klik di sini. Quick Draw Branches ya. Branches ini secara struktur maksudnya adalah pengekang. Maksudnya adalah pengagu ya. Biasanya bentuknya X di portal ya. Jadi tentukan dulu bidang gambarnya. Saya mau bidang gambar yang atas sendiri. Maaf, kalau ingin menggeser bidang gambar harus dilihat secara 2 dimensi ya. Kita lihat di tampilan ini kan yang kita select kan 3D. Jadi sehingga saya geser tidak bisa. Pindah dulu ke sini, kemudian barulah bisa kita geser seperti ini. Saya ambil yang paling atas sendiri. Oke. Kemudian Quick Draw Branches. Ya. Di sini ditanyai, ya ini seperti tadi ya, section adalah jenis penambangnya, momen rilisnya pin ya, karena memang biasanya branches itu adalah bersifat bersifat rangka ya. Jadi momennya itu tidak ada. Di titik-titiknya itu momennya 0. Jadi biarkan dia pin. Kemudian branchingnya X, kalau X ya seperti ini. Jadi klik aja di klik aja di space-nya, space yang kosong. Karena memang biasanya juga branches itu menghubungkan antara satu space portal. Jadi klik aja di sana. Maka dia secara otomatis membentuk X ya. Di sini ada berbagai macam ya. Ada yang V. Jadi klik aja V. Seperti ini. Kemudian ada eccentricity ya. Jadi eksentrisitasnya ada. Misalnya left-nya 1. Right-nya 1. Maka dia akan seperti ini ya. Jadi jaraknya ini adalah 1. Sentrisitasnya jaraknya 1. Jadi tidak pas di titik dia, tidak pas di titik centroid. Ada juga inverted V, berarti adalah V kebalik. Seperti itu. Ada juga centered back seperti ini. Jadi cuma diagonal saja. Ada ascent forward seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah menambahkan branches pengekang. Kembalikan, saya delete aja. Delete bisa semuanya dari 3D ya. Kemudian ada juga fungsi Quick Draw Secondary Beam. Ya, secondary beam ini kalau pada gedung biasanya yang dimaksud adalah balok anak, balok induk ya. Jadi balok silang seperti itu. Biasanya ada di antara space-nya portal seperti branches, tapi bentuknya biasanya enggak silang. Klik. Kemudian saya select di sini. Oh maaf, ya seperti itu. Jadi akan otomatis ditambahkan beberapa batang sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di sini ada number of beams, jadi kita ganti. Misalnya saya ganti jadi 5, maka sub akan membentuk 5 batang secara otomatis. Ya. Dan momen release-nya biasanya default-nya pin. Ini lagi-lagi kita bisa rubah menjadi continuous yang berarti ada momen di setiap titiknya ya. Kemudian ini number of beams itu berarti maksudnya adalah berapa jumlahnya ya. Kalau number of spacing ini adalah spasinya. Misalnya 1. Maka jaraknya 1-1 ya. Ini adalah paralelnya. Ya, kalau dirubah kita bisa membuat dia tidur atau tegak. Seperti itu. Ya, ini adalah menambahkan balok anak, balok induk ketika kita aplikasikan ke gedung.